Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyitah, NIM 202009601117, Prodi PAI non reguler semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, yang pertama adalah pengertian motivasi dan motif. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan Hasibuan 1991 sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga pengertian ini tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Siagian 1980 mengartikan motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pengertian motivasi menurut Sardiman 1994 menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Motif bekerja dapat bermacam-macam. Namun ini motif kerja berupa pemberian semangat agar para karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, seperti dikatakan Nitisemito 1992 yang mendefinisikan motivasi sebagai usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja para bawahnya. Kemudian di sini tujuan motivasi. Motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan tugas-tugasnya, produktivitas, dan efisiensi pegawai. Hasibuan 1991 memerinci tujuan pelaksanaan motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, meningkatkan kegairahan pegawai. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pegawai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kelima, meningkatkan prestasi kerja pegawai. Yang keenam, meningkatkan moral kerja pegawai. Ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas. 8. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 9. Memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah untuk memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Kemudian tentang prinsip-prinsip motivasi. Adapun prinsip-prinsip motivasi ialah yang pertama, prinsip kompetisi. Kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan seluruh kemampuannya dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Prinsip kompetisi adalah persaingan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Prinsip lainnya bahwa dalam kompetisi itu terkandung kejujuran dan keterbukaan. Kemudian yang kedua adalah prinsip pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Prinsip pemacu ini diibaratkan sebagai pecut bagi seseorang yang kekurangan semangat, sehingga dengan adanya pemacu ini semangatnya dalam melakukan sesuatu dapat meningkat dengan cepat, bahkan drastis.
Yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Prinsip ganjaran dan hukuman biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. Misalnya, apabila tidak belajar maka tidak akan diberi uang jajan, dan sebaliknya, apabila rajin belajar dan rankingnya naik maka akan diberikan sepeda. Yang keempat, kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut, sehingga tidak ada lagi hal yang meragukan pada saat pekerjaan itu berlangsung. Karena apabila suatu pekerjaan belum dapat dipahami secara utuh, akan mengurangi semangat untuk mengerjakannya. Dengan demikian, prinsip kejelasan ini sangat penting. Yang kelima adalah prinsip pemahaman hasil. Pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut selesai. Apabila hasil yang akan diperoleh sudah dapat diprediksi dan dipahami, maka dapat memberikan motivasi pada seseorang untuk lebih giat dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang keenam, pengembangan minat. Prinsip pengembangan minat merupakan prinsip yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut. Karena ini bertujuan bahwa minat seseorang biasa dijadikan dorongan untuk meningkatkan semangat kerjanya. Prinsip yang ketujuh yaitu lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Misalnya, ada ventilasi yang cukup di ruangan dapat menyamankan suasana kerja. Hubungan dengan rekan kerja yang harmonis, cahaya yang cukup, terdapat AC, dan masih banyak lagi. Dengan adanya lingkungan yang kondusif tersebut, berarti suasana kerja secara umum sudah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang prinsip yang terakhir adalah keteladanan. Prinsip keteladanan merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak langsung, karena prinsip ini merupakan figur dari seseorang seperti dari atasan atau pemimpin. Figur seorang pemimpin dapat meningkatkan semangat bawahan dalam bekerja karena ada rasa kagum yang timbul. Kemudian sini akan menjelaskan tentang jenis dan teori motivasi. 1. Jenis motivasi. Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi,